Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru," dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allah-Nya dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua." Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Pengharapan Kekal, ditulis oleh Sochitel Dixon.
kisah inspiratif. Solomon yang berusia 4 tahun didiagnosis menderita distrofi otot Duchenne, suatu penyakit kemerosotan otot yang progresif. Setahun kemudian, dokter menyarankan agar Solomon menggunakan kursi roda. Namun, Solomon menolak. Keluarga dan teman-teman berdoa untuknya dan mengumpulkan dana untuk menyediakan layanan anjing terlatih yang akan menolong Solomon untuk tidak perlu menggunakan kursi roda selama mungkin. Tales for Life, organisasi yang melatih anjing saya, menyiapkan anjing bernama Waffles untuk melayani Solomon. Meski Solomon menerima perawatan yang diberikan padanya, dan sering meluapkan rasa syukurnya lewat nyanyian pujian kepada Allah, masih ada hari-hari yang sulit dilaluinya. Dalam salah satu hari yang sulit itu, Solomon memeluk ibunya dan berkata, "Aku senang tidak ada Duchenne di surga." Kemerosotan yang diakibatkan oleh penyakit mempengaruhi semua orang di muka bumi ini. Namun, seperti Solomon, kita memiliki pengharapan kekal yang dapat memperkuat tekad kita saat menjalani hari-hari sulit yang tak terhindarkan. Allah menjanjikan langit yang baru dan bumi yang baru bagi kita. Wahyu 21 ayat 1. Pencipta dan pemelihara kita akan diam di antara kita dengan mendirikan rumahnya bersama-sama kita. Dia akan menghapus segala air mata dari mata kita. Maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita saat penantian kita terasa terlalu berat, atau terlalu lama. Kita dapat mengalami damai sejahtera karena janji Allah pasti akan digenapi. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Bagaimana Anda dapat terhibur dengan mengakui janji Allah untuk memberikan langit baru dan bumi baru? Bagaimana Anda dapat menyemangati seorang teman yang sakit dengan pengharapan kekal akan janji-janji Allah? Hal ini patut kamu ketahui. Untuk memahami kitab Wahyu, kita dapat terbantu dengan mengenali bahwa di dalamnya terkandung banyak acuan kepada bagian-bagian perjanjian lama. Nubuatan Yesaya, Yehezkiel, Daniel, dan Zaharia bergema di sepanjang kitab Wahyu. Perhatikan dua di antaranya dalam Wahyu 21, ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, menggemakan Yesaya 65 ayat 17 yang isinya, sesungguhnya, aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu, Wahyu 21 ayat 3, lihatlah, Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka, terdengar seperti Yehezkiel 37 ayat 27 yang isinya, tempat kediamanku pun akan ada pada mereka dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Saya memiliki kisah inspiratif yang dapat memotivasi Anda. Pada tahun 1991, seorang gitaris terkenal asal Inggris, Eric Clapton, sangat berduka ketika putranya, Connor yang berusia 4 tahun, tewas karena terjatuh dari jendela apartemennya. Sebagai sarana untuk menyalurkan duka citanya, Clapton menulis syair lagu dengan nada kesedihan yang mendalam, Tears in Heaven. Tampaknya setiap nada dalam lagu itu mengandung kepedihan dan kehilangan yang hanya dapat dimengerti oleh orang tua yang pernah kehilangan anak.
Namun yang mengejutkan, beberapa tahun kemudian dalam sebuah wawancara di televisi, Clapton mengatakan, dalam beberapa hal, lagu itu sebenarnya bukanlah lagu yang mengandung kesedihan, melainkan lagu yang penuh keyakinan. Ketika dikatakan bahwa tidak akan ada lagi air mata di surga, menurut saya itu adalah lagu optimisme, yaitu tentang pertemuan kembali. Pemikiran tentang reuni surgawi sungguh menguatkan. Bagi setiap orang yang telah mempercayai Kristus untuk mendapatkan keselamatan, ada pengharapan bahwa kelak kita akan dipersatukan kembali selamanya, di tempat di mana Ia akan menghapus segala air mata dari mata kita, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, dan yang terpenting, disitulah kita akan melihat wajah-Nya, dan tinggal bersama Kristus untuk selamanya. Kalau kita mengalami kehilangan dan duka cita, ratap tangis dan perkabungan, alangkah menghibur bila kita mengetahui bahwa Kristus telah membeli sebuah rumah surgawi bagi kita yang di dalamnya tidak ada lagi ratap tangis. Ketika kita ada di dunia ini, pastilah kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya pergumulan, masalah, tekanan dan himpitan, dan semuanya itu akan menimbulkan kesedihan, kekecewaan, bahkan tangisan. Kita tidak dapat menghindari hal itu karena hidup kita dan masalah itu seperti rel kereta api yang selalu bersama-sama. Hari ini kita diajarkan, jangan takut, jangan putus asa. Masalah, pergumulan boleh terjadi dalam hidup kita. Tidak dapat kita hindari bahwa tangisan itu pasti ada. Namun kita tidak boleh berlama-lama beredam dalam kesedihan itu, bangkit kembali, terus maju sampai akhir karena kita yakin dan percaya bahwa setiap air mata kita akan diubah menjadi tarian dan sukacita yang besar di surga nanti. Jangan putus asa kalau di dunia ini kita menghadapi berbagai pergumulan. Tetaplah setia sampai akhir. Sebab di surga nanti air mata kita akan diganti dengan tari-tarian dan sukacita. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu.
Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.